bakal langsung sadar ada posisi Amek, udah bakal langsung terkurung juga. Amek pun bakal langsung melakukan satu class play juga untuk kedua tim sekaligus. Iya, kita lihat ada gerangan lagi nih, dia masih ada seorang close juga tentunya kali ini bakal coba untuk terjebak dalam nostalgia. Juga kan. Benar. Dan Oke. ini juga ada satu informasi juga dari Onyx bahwa dari Rusty Z masuk ya. Yep. Dan juga dari seorang satu pemain dari Onyx kalau nggak salah tadi si Itu Ais. Oh, Ice in, berarti out. Tapi oke. kita bakal lihat ini bermudah karena kita juga bakal lihat pemain-pemain yang bakal main juga. Kelihatan nanti di tim Medan ini dia pesawat langsung meluncur dari observatori langsung ke arah kota tua. Yes, dan inilah dia EVOS sudah langsung coba turun ke rumahnya sendiri di mana Lovre udah bakalan langsung wasain dari area graveyard. Dan untuk rotasi dari Lovre sendiri dia udah bakalan langsung ngamanin dua posisi atau dua area itu Bullseye dan juga CPR, karena dari CPR dan juga Bullseye itu cukup kosong banget. Tapi dengan adanya RBR itu bisa langsung coba fokus ke arah CPR. Iya, dan seperti yang kita lihat juga seperti biasa EVOS ngaruh satu vision di mana di 05 tadi udah ngeliat ke arah graveyard. Seandainya mereka mau moving pakai launchpad, seandainya itu juga terjadi, itu bakal bikin EVOS lebih aware akan ada musuh di depan dan dia bisa lebih hati-hati lagi. Jadi nggak bakal langsung lompat ke graveyard. Benar, karena emang itu cukup gimana ya, cukup Berbahaya. berbahaya juga gitu ketika lu di early game terus lu coba buat melakukan satu penguasaan area di graveyard dan benar-benar nggak memperhitungkan ada tim di situ atau enggak, memang sangat-sangat dirugikan nantinya. Tapi kita lihat di sini dari IOG sudah bakal bertemu dengan RRQ dan langsung saja Pac-Man dipulangkan ke lobby. Iya, bakal bergerak masuk lagi di depan juga kita lihat Galot di mana Oh, dua dua orang langsung. juga langsung jatuh. Tinggal Lord dan juga Beyond kali ini. Balas balas dendam, bakal coba untuk nge-revive terlebih dahulu kali ini. Oh, dia tembakan lagi di mana Lord pun terjatuh oleh Galot kali ini. O'Connor. Sang mantan kaptennya berhasil mengeliminasi Lord, langsung dipulangkan ke lobby. Tinggal satu orang lagi masih ada Chansu. Bahkan Nurul bawa bantuan. Nurul bakal coba untuk dipulangkan. Satu orang lagi dari IOG yaitu Beyond. Bakal coba untuk melarikan diri, tapi masih ada shotgun dipegang Spas dari balik pagar. Yes, ini ada duel Spas yang bakalan langsung coba digunakan, di mana dari Legalot masih coba untuk terus memantau, menjaga pergerakan dari Beyond, nggak bakal bisa dikasih free untuk bergerak bebas mundur karena dari O'Connor udah ngamanin posisi di sebelah kiri dan bakal langsung coba di grup lagi di sini. O'Connor bakal langsung coba maju, langsung dikunci aja. Beyond bakal langsung berlari masuk dan Legalot berhasil mendapatkan satu pemain tersisa dari IOG Beyond, dan IOG harus puas di posisi ke-12. Sayang sekali ketika mereka memilih turun untuk di Sentosa dengan placement point yang sekarang nggak cukup bagus juga menurut gue untuk IOG. Mereka lagi ada di bottom ya. Jadi sayang banget mereka harus ngadepin early fight. Ya, Dan itu potensi mereka kemenangan itu kan belum tahu juga menang apa kalah, karena lu early fight banget, lu belum tahu dapat senjata atau enggak, lu siap research atau enggak, itu bakal menjadi satu hal yang berbahaya banget untuk lu di grup kecil. Ya, dan sebenarnya gue juga ngeliat tadi posisi dari RRQ dan juga IOG itu tadi 3 on 3. Dan sampai pada akhirnya tadi ketika O'Connor mencoba melakukan satu initiate ke arah IOG, itu dia langsung dapetin 2 sekaligus dari IOG. Sampai pada akhirnya Beyond pun juga cukup struggle untuk melakukan revive kepada temannya, sampai pada akhirnya dari O'Connor berhasil memanfaatkan satu angle yang berhasil didapatkan untuk bisa langsung mengeliminasi pemain dari IOG. Yes, dan pada akhirnya menyisakan 11 tim kali ini masih ada Amek yang pun terjatuh. Bakal kena tembak oleh dia sendiri juga masih dibalas ada aja. M14 di mana Regar berhasil dijatuhkan. Masih ada Maybe berhasil untuk nge-end Amek, tentunya Amek masih terlalu jauh dari kawan-kawan ini. Maybe Deadly harus hati-hati. jatuhkan. Kudu Ada sama Pew. masih di atas, bakal Oke. dijatuh lagi oleh Pew. Masih belum bisa dan Maybe pun nice. terjatuh. Masih coba untuk menunggu lagi, bakal di NK. Yes, langsung di NK yang lagi zaman di mana Amek pun ternyata berhasil diselamatkan. Tapi ada Ada Ikam Ikam. dari sisi lain berhasil menemukan Amek dengan ISF tentunya. Di mana masih ada seorang Pew lagi dari kejauhan Nice dengan bos wall. cukup baik. Tapi di belakang bonus ada Ikam. Ini dia Ikam Wonderkid. Wonderkid dari Bigatron, dimana dengan VSS ya tadi sempat Piu ke knockdown ya, dengan adanya satu attachment dari VSS-nya sampai akhirnya racunnya masuk dan akhirnya memang sulit juga untuk Piu bisa bertahan, tapi udah bakal di revive lagi karena udah langsung 4 lawan 2, dimana Deadly udah ngamanin satu posisi di atas hatap dari garasi. Yes, namun sementara waktu Piu lagi-lagi berhasil dijatuhkan, terbakar rapi sendiri karena dari Ikam berhasil membakar. Dan itu dia masih ada Amek dengan shotgunnya berhasil membalaskan dendam ke arah teman-temannya. Tinggal aja sendiri kan, masih ada Gloss cukup baik dan coba untuk bertahan, dan kita lihat masih coba untuk ditembak kembali di mana Piu bakal coba untuk revive terlebih dahulu. Yes, dari Gun sendiri juga tadi melakukan satu tembakan menjadi satu aware juga untuk dari Aura Esport karena memang gak kelihatan juga dari Anca, dan akhirnya Bigatron Beat harus tumbang di posisi ke-11 dan memang cukup sulit juga dari Bigatron untuk melakukan climb up ke grup posisi grup C ya, karena memang dari posisi klasemen sementaranya aja dari RBL dari Red Bull dan juga dari EVOS itu berada di satu puncak yang cukup baik ya, dan Iya. juga ada Boss Nightmare juga yang kita tahu
Boss Nightmare dari 3 game tadi benar-benar Stabil. sampai akhirnya masuk ke 3 besar gitu. Bener, dan baru diomongin aja sama lu tadi tadi RBR-nya tinggal 1 pemain doang. Apakah dia bisa ngamanin placement poinnya? Karena memang seperti yang dibilang juga ternyata RBR nggak sekonsisten itu, masih bisa dikalahin juga sama tim-tim lain, dan ini gue suka dari Liga. Ketika Liga ini terbentuk juga, mereka dipaksa untuk main terus-terusan tiap minggunya ya. Tiap minggunya. Dan itu ngebuat mereka juga beradaptasi dengan adanya panggung kayak gini, mereka bakal lebih apa ya? Karena tekanan pressure pasti ada. Dan ini ada player of the match dari Louvre Jaira. Kapten J kita udah ngantongin 5 kill sendirian di round ketiga. Ini benar-benar satu penampilan dari J yang benar-benar sangat-sangat dinantikan sendiri, karena memang J cukup baik dalam permainan dari turnamen-turnamen major sebelumnya, sebelum FFML. Iya, masih bisa dibilang punya performa yang baik lah. Iya. Untuk menjadi pro player juga dan bermain di Master League kali ini. Ya, karena sempat juga Jay sempat vakum beberapa bulan, sampai akhirnya udah balik lagi untuk kompetisi dengan tim dari Lovres. Iya, tadi ada Jay juga yang nembak di Reflect ya. Iya. Reflect juga, entah dia cuma bercanda doang karena CPR memang lagi kosong kali ini. Di sisi lain juga ada Aero Wolf dan juga EVOS sekali lagi Macan Putih ketemu sama sang Serigala. Waktu itu sih Serigalanya kalah, tapi kali ini Macan Putihnya udah hilang 2 orang. Tinggal Mr. 05 dan juga Abu bakal coba untuk berlari. 05 bakal coba untuk mencari posisinya untuk nge-flanking di mana ada Jans di sana. Kalau misalnya kita lihat di balik batu masih bersembunyi. Yes, dan kita lihat di sini dari Abu udah langsung terkena down oleh Jans dengan XM8-nya, menyisakan seorang Mr. 05. Tapi udah ketahuan di mana dari resource-nya pun dari Mr. 05 nggak mumpuni untuk melakukan satu clutch play dengan Iron Wolf karena cuma 1 glue wall dan phase-nya pun cuma phase 1. Iya, ini yang masalah juga menurut gue pribadi. Ketika lu nggak pakai skin, face lu kelihatan. Iya. Face lu level berapa tuh kelihatan jadinya. Benar banget. Jadi akan ada saatnya lu mungkin lagi face level 1 bakal dikejar, ada saatnya lu pakai level putih musuh bakal mundur. Nah, itu dia. Makanya memang harus benar-benar aware banget untuk posisi di open field, karena memang ini satu patahan yang cukup banyak banget tim yang bisa manfaatin ya untuk melakukan satu pergerakan atau satu inisiasi untuk bisa menumbangkan beberapa tim yang ada di area pick. Iya. Dan lu gitu juga gak sih, Far, kalau misalkan lu main gitu ya, Iya. ngeliatin face gitu berbahaya nggak menurut lo? Ini juga bisa ngeliat face level 2 musuhnya tadi yang dipakai sama Onyx Dixie ya? Nah, karena kalau untuk ngelihat face sendiri sih kita kita belum tahu gitu kan, karena emang kalau mungkin dari segi satu resolusi dari pemain-pemain kita, memang kita kalau dari rata kiri mungkin kelihatan gitu. Kelihatan kalau misalkan lu nggak download resource itu bakal kelihatan. Benar, dan udah bakal langsung di tapping aja Mr. 05, udah bakal langsung terpojok di pagar antara pick dan juga dari ini Pocinok ya. Iya, dan di atas juga kalau kita lihat di sini udah ada tim DG kali ini. Tim DG yang bakal bergerak ke arah atas, dan juga di atas udah ada tim lain. Di bawah ada Mr. 05 juga tentunya, kali ini udah ke spot juga tentunya tim Dunia Games Esports kali ini, ya ampun, bakal coba bergerak di atas bawah. Udah ada tim lawannya, mereka terjepit juga di arah Bima Sakti juga tentunya kali ini. Di mana 05 yang masih mencoba bergerak maju ke arah dalam, di balik pagar masih bersembunyi. Ada UAV juga ternyata di sini. Yes. Tim DG Mr. 05 udah kena tembak lagi kali ini, ya ampun, masih bisa bersembunyi tentunya, masih punya, gua rasa glue-nya nggak cukup banyak. Iya, karena memang Mr. 05 tadi sempat gue notice bahwa memang ada glue 1 doang, dan memang langsung dipakai ketika memang dari DG Esport udah ngeliatin satu posisi dari Mr. 05, dan akhirnya dari Mr. 05 benar-benar cuma bisa manfaatin satu pagar itu doang yang ada di Pocinok. Dan kali ini memang zonanya masih belum terlihat juga, masih menunggu zona bakal nutup lagi. Kalau misalnya kelihatan dari fight sebelumnya, memang di early fight-nya mereka kencang, banyak yang tabrakan soalnya. Tapi mulai kesini mereka bakal nunggu zona lagi untuk nutup pastinya, karena beberapa tim juga udah ada yang pincang, bisa bilang kehilangan tangannya, mungkin udah gak utuh lagi ya kan. Dan baru dibilang ilegal, berhasil mendapatkan Jetly kali ini dengan snipernya. Jetly pun terjatuh, ya ilah. Dimana kita ilegal udah kena tembak lagi, sini ada dengan 14-nya. Dimana ilegal bakal dibalikin karena Kader dari kejauhan dengan M14 tentunya berhasil memakan korban. Masih bisa di-revive gue rasa. Kader benar-benar terbuka banget, bakal langsung terkena down oleh Amek dengan SM8-nya. Berhasil untuk dikena down, bakal langsung coba di ending saja karena udah nggak bisa juga untuk tim RRQ melakukan penyelamatan oleh Kader di area open field. Yap, EVOS Esport ternyata harus tumbang di posisi ke-10. Tinggal 9 tim tersisa. EVOS udah galak di awal 2 kali, tapi karena tinggal 05 sendirian gak bisa bertahan lama, dan akhirnya pun tumbang kali ini. Bakal ada tim yang tabrakan. Gue bisa ngeliat Ararki dan juga Aura kali ini bisa ketemu ya. Kalau bisa Ararki moving ke arah tim Aura, karena memang udah spot juga. Dan dimana ada Aero Wolf yang sudah
menyelimuti Factory juga dan juga ada bos di Pochinok. Yes, dan zonanya benar-benar udah langsung ke arah Pochinok, di mana udah hampir 80% ya dari tim yang bermain pada malam hari ini benar-benar udah masuk ke zona selanjutnya, dan tinggal hanya RBR yang masih berjalan di luar zona. Dan cukup sulit juga untuk RBR sendiri ketika ngelihat zona kayak begitu dan udah banyak banget komponen diisi. RBR cukup harus bisa melakukan satu ending ataupun satu fight yang terjadi di zona selanjutnya, karena dari posisi pergerakannya pun gue rasa itu dari RBR bakal langsung jalan ke arah pick sendiri. Tapi RBR tinggal satu orang doang ya? Iya. Tinggal satu orang, itu udah benar-benar pinjang banget, bahkan udah susah banget buat jalan karena memang banyak banget tim yang masih utuh juga. Tapi kita lihat di sana ada potensi juga dari tim Ararki dengan poin 4. Mereka bisa ngamanin placement poin pastinya di 6 besar setidaknya. Kalau misalkan mereka bisa buya itu lebih baik lagi untuk mengejar ketertinggalan mereka. Yap, dan kita lihat di sini dari Abed sudah ngamanin phase 4 dan juga helm 3. Ini udah tebal banget, dimana resource need pun juga dari Glual cukup memadai untuk melakukan satu fight di open field. Dan kita lihat di sini set dari skillnya aja dia pakai Moko dan juga satu Wolfrah sendiri. Wolfrah sendiri kalau misalkan lu dapetin beberapa kill, ketika lu udah dapat 1 kill atau 2 kill, itu bakal langsung di convert ke view. Yes, tapi itu kita lihat di sini ada standing round juga kali ini. Ada EVOS tadi udah ngeliat juga ya, tapi ini masih yang sementaranya EVOS Esport dengan 102 poin, tapi dia harus tumbang di posisi ke-10. Masa dulu Freki yang tadi bisa buya langsung ada di posisi kedua, tapi ada Boss Nightmare juga yang cukup stabil dari tadi. DK Esports yang bisa dibilang galak banget. Kalau misalkan gue tuh nyebut DK Esports tuh kayak bocil ganggu dia. Waduh, ngeganggu banget soalnya. Kadang-kadang dia suka nongol-nongol di war jadi third party. Nah, bener banget. Tapi dari adanya EVOS Esport itu dia tumbang di awal, itu memberikan satu angin segar juga untuk kayak Boss Nightmare yang tadi dia berada di peringkat 3 dari peringkat keempat ya di klasemen grup C. Tapi udah bakal langsung lihat aja di sini Venom mendapatkan satu headshot dengan DG Apso, dimana bakal langsung coba ditutup, bakal langsung dihancurin aja. Iya, bakal dapat lagi di sini Vader coba untuk menyelamatkan temannya, kali bakal coba di ternyata disuruh Apso. Gua ngeliat sekali lagi juga bakal maju, coba berlindung tadi di bareng Suar. Kali ini masih ada Gits dengan Skarnya. Bakal coba untuk Medkit terlebih dahulu. Baik, kita bentar dulu masih coba untuk berlindung Suar juga tentunya, di mana DG memilih untuk memukul mundur Eternal ternyata di sana. Yes, dan kita lihat sini Venom udah bakal langsung coba kicker, dan Pori pun berhasil didapatkan oleh Vader, dimana udah bakal langsung coba diras. Ada Alok yang diaktifkan, ada treatment gun yang bakal langsung dipakai, dimana Venom udah langsung jumpsuit di tower dan berhasil mendapatkan satu knockdown, dan akhirnya DG Eternal berhasil terwipe out di posisi ke-9. Nice move banget dari Louvre, mereka kompak banget buat eliminasi secepat itu, dan Jaira juga di sana dia tadi nge-backup support fire juga pastinya, dan juga melihat posisi samping sekitarnya gitu ya. Yes, untuk tim lainnya tiba-tiba jadi third party, dan Louvre berhasil mengeksekusi itu dengan baik banget. Dan kita bakal berpindah karena Pochinok kali ini udah ada tim DG juga, DG Esports bersama Boss Nightmare yang sudah mengamankan beberapa rumah juga di sana nampaknya. Yes, dan ini untuk dari kedua tim, dari Boss Nightmare dan juga DG Esports, itu mereka juga nggak perlu harus melakukan satu inisiasi, tinggal coba nunggu aja tim-tim yang berada di luar zona untuk masuk ke zona, karena memang dari zonanya sendiri udah mengecil ke arah Pochinok, di mana Pochinok benar-benar 100% di dalam zona tersebut ya. Dan memang untuk dari DG sendiri yang nggak usah perlu harus melakukan satu engagement juga. Tapi cuma berbahaya dengan jumlah tim di sini ada 8, potensi mereka bakal kena backstep juga ada. Dan biasanya tim yang ada di dalam zona duluan itu bakal menjadi lawannya banyak tim. Iya, bakal dipukulin banget, bakal banyak banget karena mereka itu bakal diserang dari segala arah. Yes, tapi kita lihat di sini dari senjatanya DG sendiri udah dapat ada satu supply, yaitu AWM yang bisa digunakan, karena memang dari meta sekarang ya, emang dari sniper rifle sendiri benar-benar sangat digunakan ketika AWM, Barretta dan juga Kar dengan biometriknya itu benar-benar sangat membantu banget untuk bisa melakukan satu eliminasi yang cukup cepat. Tapi di sini ada RRQ yang berhasil mendapatkan seorang JRA di sini. Yes, dan di sana juga ada perang lagi antara Aerowolf dan juga Rubah. Di sana ada Aura Esports. Yang nanya Aura mana bang? Di mana Amek berhasil mendapatkan Jans. Ternyata kita masih ada di arah Boss Nightmare, tapi baru berindah ke arah Aerowolf. Di mana kita lihat Amek lagi-lagi memecahkan kepala seorang White Nut. Tinggal sendirian dengan Angel dan Jumlow, dan Aura langsung berhasil mengeliminasi tim Aerowolf begitu saja. Yes, kita lihat dari health point dari Amek sendiri udah sekarat banget. Dimana tadi juga sempat kita lihat juga dari Aerowolf, dimana Wynut itu udah langsung terkena knockdown. Hanya menyisakan satu pemain tersisa dari Aerowolf, sampai pada akhirnya tadi ada satu momen juga dimana Aerowolf cukup berani untuk melakukan satu jumpsuit karena Amek nggak ada satu resource pun yang dipakai untuk melakukan satu blocking tembakan dari Amek. Do or die sih, kayak ya udahlah gue dapetin ya lumayan, gue bisa langsung end dapat satu kill. Tapi kalau misalkan gue nggak end ya udah
gue udah gak bisa kemana-mana lagi. Setidaknya lu mencoba. Itu kayak pertanyaan kemarin juga ada di live chat, ada yang nanya kalau misalkan gimana kita kesergap, ya lawan aja. Dan kita bakal moving ke arah rumah labirin karena udah ada tim Onyx Ares yang bakal langsung aja masuk, dimana kita lihat Ice juga dengan performa yang pertamanya juga pastinya kali ini bakal masuk juga ke arah rumah labirin, dimana bos masih bersembunyi. Ini dia yang gue bilang, bakal ada backstabbing juga tentunya ke arah bos, dan bos akhirnya harus melawan yang di depan dan juga di belakang. Yes, dan inilah dia Zexia berhasil ditumbangkan oleh Haide dengan SKS-nya. Tapi kita di sini sempat gue mau notice di mana Onyx Ares memegang 2 pelontar yang bakal langsung dipakai aja, di mana I'm God udah langsung berjalan masuk ke labirin. Kita lihat lagi ada pergerakan dari bos, dimana Riza berhasil dijatuhkan oleh pelontar dari seorang Lau. Menapir, juga kembali kita ke Thompson, masih untuk berusaha, masih untuk bos saya kill Haide sendirian. Riza berhasil di revive, tapi kita lihat Onyx bakal masuk pergerakan, maju depan, lempar lagi, pelontar miss dari dia. Riza berhasil mendapatkan, tapi Riza harus meledak ke dirinya sendiri dengan sisian ke Ice, bakal dijatuh lagi, dan ternyata bos Nightmare gak bisa melawan karena pelontar dari Onyx meledak begitu banyak. Saling balas-membalas, satu M79 yang berhasil didapatkan oleh kedua tim, di mana tadi memang sempat mau gue notice bahwa Onyx Ares itu megang 2 M79 dari Lau dan juga Zexia. Dan pada akhirnya memang 2 pelontar yang dimiliki oleh Onyx Ares itu sangat-sangat membantu banget untuk melakukan satu eliminasi pada bos Nightmare. Dan Riza melakukan trading yang gak cukup baik karena memang gak sengaja juga dia nembak meskipun dapat 1 knock tapi meledak ke dia juga. Benar. Akhirnya ledakannya kena diri sendiri, kena damage, tinggal 1 orang lagi dari bos Nightmare dan akhirnya harus terkena mimpi buruk untuk dirinya sendiri. Dan kita tinggal lihat masih ada 6 tim tersisa kali ini. Bakal coba untuk masuk ke dalam zona, dimana kita lihat DG udah ada di dalam compound yang gue bisa bilang cukup aman juga. Cuman ini rumah ayam kekurangannya lu cuma bisa lihat depan sama belakang. 2 arah ya, 2 arah doang. Benar. Kanan kirinya kosong banget dan di tangga juga cukup riskan, pastinya harus ada yang jaga dengan shotgun pastinya. Benar banget, dan kita di sini dari Lovre udah bakal langsung masuk, tapi udah bakal langsung dijagain oleh DG, dan DG pun udah bakal langsung split posisi, di mana 3 pemain dari DG udah ngamanin satu bawah lantai untuk bisa tim-tim masuk sana, tapi dari Mr. Home harus tereliminasi di luar zona. Setidaknya masih posisi ke-6 kali DG Esports. Kali ini ada Izzy yang udah terjatuh waktu di revive, ada sniper lagi dari Jafra dengan namanya kali depan. Nah ini masih miss, belum ada yang kena juga pelurunya, di mana ada Legalot, kapten terkuat di bumi, sudah mengirim kawannya untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Dan kita lihat 3 tim bakal berbenturan dan tabrakan. Dan kali ini ada spam granat karena lumayan cukup berbahaya untuk tim DG kali ini. Mora udah trading damage, di mana Mora cukup itu nyawa masih ada 2 secure responsif tentunya. Bakal untuk bergerak dengan Inhaler tentunya masuk ke depan, coba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Bakal terobos saja karena Lufre udah mulai memanas. Ada Git, bakal diajar Jafra, bakal dapat pagar kali ini, bakal dijatuh dengan shotgunnya, lari ke atas, bakal untuk kocek tapi udah kayak Messi, gak bisa kemana-mana. Naikkan dan itu dan Lufre pun gak bisa berbuat banyak karena DG semakin panas kali ini. Yes, dari Lovre pun juga kejepit banget terpojok karena memang penguasaan dari DG cukup baik, tapi kita bakal langsung berpindah lagi di mana Aura Esports bakal berduel dengan RRQ, di mana udah bakal langsung di pop shot keluar yang cukup banyak, di mana Chanzu udah langsung terkena down oleh granatnya Onyx Zexia. Oke guys, masih ada kali ini mana Amek bakal coba untuk melarikan diri dengan shotgun, bakal coba berlari ke depan. Masih ada DG Esports yang udah ada di dalam rumah tentunya, di mana ada Zexia juga M60-nya 3-4 lawan 1, di mana Amek pun tinggal sendirian. Ada Onyx yang di balik pagar, dia memantau tim DG yang masih berada di dalam rumah. Zona pun semakin kecil kali ini, di mana Amek masih berusaha untuk bersembunyi di balik rumah kayu, dan ada yang tiarap, ada Legalot, sang kapten. Apa yang akan dia lakukan? Tinggal satu orang juga dari RRQ dan juga Aura pastinya. SPD dilakukan ditembakkan ke arah depan, di mana Ice udah terkena damage treatment gun juga tentunya dari seorang Zexia. Yes, dan kita lihat di sini dari Amek benar-benar nggak punya resource glua sama sekali. Face-nya pun udah hampir terkikis juga, tapi udah bakal langsung ada satu rush juga dari Onyx Ares, di mana udah langsung kelihatan Ice di sini, udah bakal langsung sadar ada posisi Amek, udah bakal langsung terkurung juga. Amek pun bakal langsung melakukan satu clutch play juga untuk kedua tim sekaligus. Iya, kita lihat ada gerangan lagi dari Zexia, masih ada strong close juga tentunya kali ini bakal coba untuk terjebak dalam nostalgia. Gak bisa kemana-mana, bakal dikepung, menangnya pun terjatuh. Hingga di 3 tim tersisa, ada Legalot berhasil, dan ini dia ternyata Hades berhasil mendapatkan buya dengan Hades dengan Legalot sendirian, ya ampun. Yes, RRQ Legalot lagi dan lagi. Legal sendiri tadi sempat dia ada cuman jadi last man standing, itu pun di luar zona. Dia manfaatin satu patahan dan dia melakukan satu prone. Itu yang gue